sebelum eksekusi analisanya, plan-nya ya matang. Tapi at the end kalau salah, nggak apa-apa. Yang penting ada yang kita pelajari di sana. Selamat datang di Cakap Startup Season 2, sebuah serial video podcast dari 1000 startup digital yang akan membahas sisi terpenting dari startup, yaitu manusia di baliknya. Saya, Catra Darusman, host Cakap Startup. Episode kali ini berkesempatan ngobrol dengan Novendi Chen, atau akrab disapa Fendi, founder dari Allsera. Ternyata memiliki kisah perjalanan yang menarik, berasal dari Pontianak, kemudian memulai karir profesionalnya di Batam, dan kini berhasil membangun startupnya di Jakarta. Hingga sekarang, Allsera telah menjangkau lebih dari 500 kota di Indonesia dan melayani lebih dari 20.000 merchant dari berbagai lini usaha. Satu hal selalu dia bawa adalah growth mindset, yang terbentuk sejak awal mendirikan startup. Beberapa kali mencoba ide startup, akhirnya berhasil melalui konsep yang dibawa melalui Allsera. Penasaran dengan perjalanan Fendi? Simak percakapan saya bersama Fendi hanya di Cakap Startup. Halo Mas Fendi. Halo, Apa kabar Mas? Baik. Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol nih. Jadi hari ini pengen kenal-kenal Mas Fendi lebih jauh nih. Siap. Tentang Mas Fendi, background-nya, dan juga tentang Allsera yang mungkin juga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang juga lagi nonton, dari buat saya sendiri juga belajar. Oke, pengen tahu dulu dong Mas, pertama nih, Mas Fendi itu siapa sih Mas? Bisa ceritain nggak? Saya ya. Itu paling pertanyaan Siapa paling saya? basic tuh. Paling awal. Iya. Dan kadang orang suka susah mendefine dirinya. Jadi kalau Mas Fendi gimana? Iya. Cukup membingungkan ya pertanyaan seperti itu. Actually, I'm nobody, but working hard as to be a somebody. Seperti itu. Oke. Saya sekarang ya dalam konteks startup yang saya lakukan sekarang ya, as one of the co-founder ya, tapi di sisi lain dalam kehidupan normal saya, pribadi saya adalah kepala keluarga, ayah dari 2 anak, coming soon 3. Oh, coming soon 3, wow. Gitu. Oke. Ya. Jadi as a father and also a startup founder ya. Ya. Tapi leading to startup founder nih. Sebelum nanti kan saya juga pengen belajar dari Mas Fendi nih tentang how to build a startup dan cerita-ceritanya Mas Fendi untuk ngebangun startup. Kalau ditarik ke belakang dulu nih, Mas Fendi. Seperti apa sih kalau Mas Fendi masa kecilnya sampai leading to sekarang? Gimana tuh Mas ceritanya? Dari kecil ya? Dari kecil ya. Pengen tahu dong, kan kita biar buildingnya tuh kelihatan gitu. Oh ternyata dari sini ternyata bisa leads to building startups. Oh oke. Ya secara garis besarnya saya lahir di Pontianak ya tahun 87. Saya adalah satu dari 3 bersaudara. Jadi kami berempat. Dari keluarga yang biasa-biasa saja, actually pas-pasan, ya boleh dibilang. Ayah juga kerjanya sebagai ya guru, ya ibu sebagai ibu rumah tangga biasa. Masa kecil hidupnya normal, pas-pasan, bahkan boleh bilang hemat-hemat. Hemat, oke. Ya, bahkan masih ingat kalau kecil itu ketika kami berkumpul sama saudara selalu mengenang. Dulu kalau kita makan Indomie 1 bungkus bagi berempat. Sekarang bungkus 3, satu orang 3 bungkus. Iya, seorang sekarang mintanya 2-3 bungkus begitu. Jadi ya starting as keluarga yang biasa, umumnya juga di Pontianak khususnya anak-anak disekolahkan, kami juga sekolah, sudah selesai, SMA selesai, ya kami dididik setelah selesai dari SMA, keluar keluar kota, merantau, betul, merantau, cari jalan hidup masing-masing, mulai cari pekerjaan seperti itu. Actually ini yang kita berempat juga lakukan. Ya. Oh jadi keluarga adik kakak semua juga merantau keluar dari. Benar. Dan saya boleh bilang saya yang terakhir dan 2009 ke Batam. Ya, di sana juga melanjutkan kuliah di sana waktu itu ambil manajemen bisnis dan dibarengi dengan kerja. Jadi karir itu pertama kali di 2009 juga langsung masuk karir di sebuah perusahaan ya multinasional karena Batam Singapura, jadi ada perusahaan Singapura di sana. Iya banyak. Ya multinasional, banyak yang kita pelajari di sana. Ya, spiritnya, ya etos kerjanya seperti itu. Kulturnya semua ya. Jadi pertama kali masuk kerja sudah langsung ada motivasi mungkin ya.
aduh nggak pengen nih jadi biasa-biasa aja begitu. Challenge gitu. Let's become somebody begitu kan. Nah, jadi perjalanan 6 tahun kerja di sana ya cukup panjang, banyak yang dipelajari, lika-liku, tapi bisa disimpulkan ya kebentuknya di sana sih. Di sana ya. Kebentuknya di sana dan selesai dari situ dengan saudara waktu itu kita mulai lihat karena saya bekerja di sana selama 6 tahun ya cukup lumayan ya diberi tanggung jawab, dipercayakan. Ya, syukur mendapat kepercayaan waktu itu untuk melihat department dan kita banyak belajar banyak hal dari sisi. Jadi department itu seperti memanage perusahaan kecil. Saya menyimpulkan seperti itu dari hal human resources-nya, dari hal financing-nya segala macam, budgeting-nya, karyawannya. Sebenarnya aspek-aspek itu jadi belajar dan kita banyak bertukar pikiran dengan kolega-kolega kerja waktu itu sama manajemen tim. Jadi banyak yang dipelajari di situ dan kalau ada kesempatan, why not starting our own business? Gitu. Nah, mulainya dari sana, Mas. Mulainya dari sana. Partner saya, beliau seorang tech savvy. Kebetulan begitu dan melihat sesuatu yang unik lagi di Singapura sudah ada pameran tiap tahun itu. Yang begini kita bisa bikin. Itu berarti karena di Batam bolak-balik Singapura juga deket dong ya. Untuk datang pamerannya juga ini 45 menit. Ya, pinjamnya promosi Batam. Jadi Batam itu dekat banget. Ya, kalau mau PP tiap hari bisa. Ya, hari yang sama pagi berangkat, sore kita bisa pulang. Nah, beliau tech savvy, Mas. Tech savvy, apa yang dia lihat, pengennya selalu ada kesimpulan, bisa bikin. Itu dicoba bikin sendiri, jadi dari sana mulai. Ini partnernya nih yang saudaranya Mas Fendi sendiri? Benar, actually. Jadi dari sana, mulai, kayaknya kita mampu bikin bisnis sendiri. Kalau ada produk, satu bikin produk, satu di bisnis pemasarannya. Just giving a try, kan gitu. Dan kita cobalah sambil kerja waktu itu dan mulai main kaki ya, tapi tetap full time ya kita weekend-nya aja yang kita nongkrong. Ya mulai dah weekend sudah mulai sibuk sendiri nongkrong di side hustle ya. Di kafe seperti itu. Apa yang bisa kita bikin? Allsella sebenarnya yang produk ketiga. Produk ketiga. Produk pertama waktu itu kita bikin konsepnya sebagai e-commerce, tapi karena nggak ada pengalaman, bisa bikin produk, bisa datangkan users, but we don't know how to make money. Monetasinya dari mana ya? Jualinya gimana ya? Ada sih pemakainya, yang bingung di sana, nggak ada experience, benar-benar zero. Nah, yang kedua travel. Jadi bikin semacam yang e-commerce dulu itu, si yang Allsella versi 1,0 berarti ya? Iya, tapi nggak disebut Allsella waktu itu. Masih. Konsepnya berbeda. Konsepnya berbeda, atau e-commerce, habis itu ke travel nih sekarang. Iya, ke travel. Nah, yang travel, karena Batam ini kan salah satu destinasi wisata. Nah, kita, namanya bisnis kan kita lihat peluang-peluang yang ada, banyak nih wisatawan masuk, dan apa yang mereka butuh. Kita mulai address isunya, mulai belajarnya kayak profesional dikit gitu kan. Problem ya? Problem ada isunya apa? Iya, benar-benar. Itu apa? Berarti jadi dari yang waktu e-commerce itu adalah mengcopy, ngelihat, kayaknya itu bisa kita bikin di copy. Yang sekarang mulai berangkat dari problem. Benar. Lihat problem di Batam dan ada tourism segala macam. Disesuaikan solusinya jadinya begini. Mereka butuhnya informasi yang lebih mendetail, tempat-tempat yang bisa dikunjungi, kadang butuh offers. Nah, kita masuk di sana. Jadi starting dari sebuah platform yang mereka bisa consume untuk informasi yang mereka butuh. Tapi di satu sisi kita mulai jual di dalam. Ini kita ada packaging seperti itu. Jadi untuk we made money. So stepnya dia memberikan informasi seputar Batam. Orang engage dengan informasinya baru pelan-pelan monetize tuh. Gimana cara dari situ. Betul. Jadi first transaction dari si bisnis yang Mas Fendi bikin tuh dari si travel itu dulu pertama tuh. Justru dari situ dulu. Benar. Tapi kalau aku coba, sorry bentar, maaf kalau potong, aku coba tarik ke belakang tadi ya. Tadi kan Mas Fendi sendiri juga kuliah di bisnis ya. Jadi memang dari dulu terinspirasi jadi bisnisman, or suka dengan bisnis atau gimana tuh, Mas? Sebenarnya sewaktu kecil belum ada inspirasi ke sana. Belum ada rencana ingin menjadi seorang
businessman, kalau istilahnya bos itu something yang ini. Tapi semasa SMA kan mulai mendekati ya. Deg-degan Mas. Kenapa? Apalagi kalau udah kuliah. Deg-degannya gimana? Biasanya udah selesai kuliah, ngapain lu? Oh, gitu kan. Udah pakai topi hitam kemana gitu kan. Perjalanannya udah selesai tuh. Jadi kita nggak bisa lagi ya istilahnya kita hiding ourselves udah dari kesibukan tugas sekolah, tugas kuliah, nggak ada lagi cerita seperti itu. So, kita sudah harus terjun ke masyarakat. Makin dekat waktunya ya dari situlah mulai mencari banyak membaca, cari inspirasi, kan banyak buku-buku sukses ya dulu kan. Buku-buku sukses laris Mas. Iya, Think and Grow Rich segala macam, itu bacaan wajib kan. Rich Dad Poor Dad lah di masa itu juga, apalagi sebuah Bible para pebisnis awal. Terus ikutan MLM, dapat pengalaman. Benar. Setidaknya pengalaman leadership. Betul. Kita akui belajar banyak dari sana. Kita gabungkan semua, jadinya we can do business. Ya, mulailah keinginan muncul inspirasi untuk berbisnis. Oke. Nah, dari semua yang dijalani itu sebenarnya itu leading to apa yang dibikin sekarang itu sebenarnya kumpulan dari hal-hal kecil yang Mas Fendi eksperimen aja kan, ikut di multinational company, ikut MLM, baca buku ini, ngobrol sama ini, hal-hal kecil tersebut juga yang membuat nge-shape itu kan, yang kadang agak susah ya kalau misalnya kita maunya fokus satu, nggak lihat kemana-mana, nggak coba-coba eksperimen ke yang lain. Benar. Gimana Mas? Saya setuju dengan tadi yang Mas Chandra sebutkan. Jadi seringkali kita nggak tahu gambaran jelas kemana, tapi jadinya kita tidak berani melangkah. Tapi justru saya melihatnya ketika belum tahu, melangkah aja. Coba aja, try, puzzle-nya akan menjadi lebih jelas. Jadi masuk ke dalam ruangan yang gelap, kita nggak tahu kanan kiri ada apa. Tapi setelah udah masuk, udah meraba-raba, jadi kita udah ada petain gitu. Iya, wah seru. Jadi dari tadi merantau, habis itu inspired di kuliah di Batam, habis itu inspired di multinational company, sampai ikut sana sini, sampai akhirnya mulai coba bikin bisnis. Itu what drives you? Apa yang ngebuat Mas Fendi? Saya kayaknya pengen coba push diri sendiri deh untuk membuat bisnis sendiri. Ada inspirasi tertentu nggak Mas di waktu itu? Sebelum akhirnya kita bikin Olsera gitu. Iya. Inspirasinya apa Mas? Yang ngedorong kayak coba deh bikin sendiri. Iya, flashback ya. Jujur kata waktu berkarir kita termasuk untuk diri sendiri ya, ada ambisi gitu ya, untuk selalu grow. Growing up. Namun dalam perjalanan karir itu, ya selama karir sudah menikmati ya berapa kali 4 kali promosi waktu itu ya, syukur. Tapi di satu sisi ya kita pasti ada ini nih mentoknya sampai di mana? Ceilingnya ya, ada plafon lah ya. How we can go further dari situ kan, untuk kehidupan yang lebih baik. Dari sana ya dari pengalaman yang sudah terkumpul, kita mulai kan dari sana berpikir kalau ada kesempatan. Kalau kita berani mengambil risiko. Risiko juga salah satu aspek ya. What if we do our own? Kita lakukan sendiri. Worst case kalau nggak jadi, plan B. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak pernah tahu. Gitu. Dari sana, pengalaman kerja, enrich ourselves terlebih dahulu dari waktu itu kan. Kita perkaya dulu skill kita, kemampuan kita, management skill-nya, segala macam. Dan ya merasa kenapa tidak ya, kita jumpai ada isu, kita mampu create produk ya dengan partner. Dari situ yang membuat kita berani, let's do it gitu. Itu sih Mas. Nah menariknya juga nih tadi inspirasi dan ada keinginan untuk berkembang ya, kita sebagai manusia, Mas Fendi tadi cerita. Tapi sayangnya kalau kita mau berkembang, waktu kita cuma 24 jam sehari, badan kita punya limitnya. Nah, di waktu itu Mas Fendi lagi kerja di sebuah perusahaan, juggling dengan mencoba growing di sisi lain, itu nyeimbanginnya gimana Mas, pembagian waktu? Berarti hampir nggak punya waktu dong Mas, atau gimana tuh di waktu itu ngebagi ininya? Nggak benar juga, pada akhirnya kita tetap punya 24 jam. Iya sih, bener sih. Tapi kalau 24 jam dipakai sampai seminggu sih, rontok juga nggak badan tuh? Benar. Cuma gimana kita memanfaatkannya, memanage waktu ya, waktu itu.
belajar dari sana. Karena waktu kerja juga pengennya etosnya itu ke multinasional, pekerjaannya banyak. Ditambah lagi karena ingin growth, ayo selalu minta banyak lebih gitu. Pengalaman memanage begitu banyak pekerjaan membuat kita melatih diri untuk secara efisien. Ya kan, kalau tiba-tiba ada 100 task yang mesti diselesaikan dalam jangka waktu itu, kita belajar untuk manajemen waktu. Betul. Dari pengalaman itu diterapkan di luar jam kerja. Pada akhirnya waktu untuk istirahat 6-8 jam. Kerja 8 jam. Sisa masih ada sepertiga. Mau dipakai kemana gitu. I'm a believer. Saya one of the believer that actually waktu itu ada. Tergantung bagaimana kita mau manfaatkan. Benar, ya. Kadang kan itu juga ya, maksudnya di satu sisi kita juga kadang ingin selalu punya 2-3 keinginan dan pengen dilakuin dalam waktu yang sama. Ya, it's possible ya Mas ya, kalau menurut pengalaman Mas ya. Tapi dengan manage waktu dan prioritize yang memprioritaskan yang juga tepat guna gitu ya. Benar. Memanage waktu dan all out. All out ya? Ya, jadi ketika ngerjain A, all out di A. Kerjain B, all out di B. Jadi benar-benar itu definisi kayak tadi manage waktu ya. Kalau misalnya emang kita 8 jam kerja di kantor, fokus saya 8 jam tuh. Tapi begitu udah pulang, udah bel, udah bunyi, saya langsung pindah ke sini, udah all out situ. Nggak akan diganggu di topik yang saya sedang kerjakan. Wah menarik. Itu sebuah skill spesifik tuh Mas. Karena kalau saya pikir-pikir, not everybody can do it sih. Maksudnya, ya bagaimana kita bisa stay sama fokus di pikiran kita sendiri, yang mana sebenarnya informasi di luar masuk, keinginan dari dalam kemana-mana. Ya, menarik sih itu Mas. Latihan sih Mas. Yeah. Sampai hari ini juga masih belajar. Belajar ya? Nah, aku juga tertarik buat ini nih. Tadi kan coba melihat inspirasi Mas Fendi waktu bikin bisnis, or cerita background-nya. Nah, sekarang kalau cerita tadi udah sempat diceritakan sedikit tentang pengalaman bisnisnya dari mulai bikin e-commerce yang melihat di luar sana menarik, terus coba bikin, yang mungkin susah banget cari transaction, terus akhirnya mulai melihat apa yang bagus di luar di Kopi, sekarang mulai problem. Ada problem. Berangkat dari problem dulu deh, mulai lebih terstruktur ya mungkin ya. Terstruktur, problem apa? Bikin travel, first transaction. Nah, how do you find bagaimana Mas Fendi menemukan problem dan melihat ini problem yang menarik untuk kita solve nih, yang pas travel itu, dan mungkin leading to menuju ke Allsera. Ya, ngelihatnya gimana Mas? Maksudnya sudut pandang apa yang dilihat atau seperti apa ngelihatnya? Dan apakah itu layak untuk coba kita bikin bisnisnya yuk gitu? Itu di waktu itu gimana Mas? Iya, kebetulan waktu bekerja di perusahaan multinasional, kita memang banyak hands-on, ya, banyak berinteraksi dengan stakeholders. Karena itu juga di transportasi, ya, Batam, Singapura, memang kita juga sering yang kita berangkatkan, pulangkan adalah turis, gitu. Actually perusahaan ferry operator, Batam, Singapura. Ya, jadi kita kurang lebih mengerti banyak hands-on in touch dengan stakeholder di sana, ya, para pemilik travel agent segala macam. Jadi kita tahu ada gambaran, ada analisa, ada informasi, ada data setidaknya yang mendukung di awal. Ternyata turis yang masuk seperti ini. Ternyata harga jual paketnya seperti ini. Terus keluhan-keluhan yang ada. Nah, itu kita dengar. Jadi, ternyata ada masalah-masalah seperti ini. Dan dari situlah informasi tersebut kita dapatkan. Kalau kita bisa solve ini, itu masalahnya, problemnya, why not? Gitu kan. Banyak turis yang sudah sampai di Batam baru mikir mau ngapain ya, gitu. Dan why not before they entering Batam, mereka sudah punya plan. Begitu yang sebenarnya konsep yang kita hadirkan waktu itu. Nah, cerita dari travel itu sampai menjadi Allsera, gimana tuh journey-nya? Ceritanya gimana tuh Mas? Nah, ini salah satu keputusan besar yang kita buat waktu itu. Start kedua yang travel doing well. We make money, profit juga. Yang si travel itu ya? But the thing is, size-nya nggak kemana. Ya, kan bicaranya di sana aja. Kalau kita mau bawa keluar gimana? Dan sangat lokal ya? Betul, isu masalahnya sangat lokal banget ya? Lokal banget. So, we want to deliver something bigger. Ya, bigger secara business size, juga bigger secara impact. Gitu. Ada kayaknya mentok
mentok lagi kan di situ. Ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kita perbuat, kita bisa lakukan. Jadi kita sepakat waktu itu, oke, let's do bentuk yang lain. Dan kita analisa lagi. Sudah ada pengalaman di sana, pengalaman sudah lebih matang kan. Jadi udah masuk ke yang terakhir ini, Allsera sampai hari ini. Syukur kita masih terus berkembang. Udah lebih profesional waktu kita starting waktu itu. Allsera mulai lebih profesional. Tapi sorry, Mas Fendi, itu titik kapan Mas Fendi akhirnya memutuskan full time? Maksudnya udah resign dari tempat yang multinasional itu? Itu di titik kapan tuh? Waktu starting Allsera. Oh, oke. Jadi pada saat pivot dari yang travel ke itu tuh decision besarnya termasuk itu ya? Besar. Termasuk resign ya? Jadi waktu bikin yang travel masih 2 kaki tuh ya? Masih 2. Oke. Masih 2. Oke. Itu ini Mas ya? Doable ya? Bisa dilakukan ya? 2 kaki kalau pengalaman Mas? Maksudnya kerja sambil bikin startup harus bikin bisnis. Manage waktunya lagi kembali. Ya, manage waktunya lagi. Plus, kalau ada kelemahan, nggak bisa full time. Oke. Jadi hanya bisa membantu di luar jam kerja kita. Gitu. Oke. Dan yang tadi soal resign itu, saya rasa itu keputusan besar. Waktu itu juga berat, deg-degan. Habis promosi banyak pasti nih. Kayaknya pendapatan udah cukup stabil waktu itu. Why ya? I need to take that risk gitu. Dan di tahun yang sama juga rencananya pengen merit, nikah. Oh, oke. Gitu. Allsera mau merit juga. Wah. Ya, dan untuk bisa full time karena kita udah decide yang ini kita akan do it seriously gitu. All out ya. All out begitu. Someone need to be full time. One of the founders. Then the decision goes to me kan. Oke. Nah, itu dia. Kapital juga terbatas, jadi semua kalkulasinya jelas. Ibaratnya kalau if not happen, nggak jadi, ya risikonya udah tahu nih kemana ya. Jadi pengangguran waktu itu. Betul. Tapi luckily, karena banyak membaca buku, seminar leadership segala macam, akhirnya yang hal seperti itu kembali berguna. Gitu. Take the positive side. Ya, ibarat cerita. Saya ingat inspirasinya kalau cerita main ke pulau, seorang yang ingin menjelajah, kalau memang rencana tidak mau pulang, ya udah. Itu kapalnya bakar. Benar, iya sih. Berangkat pakai kapal, kalau emang mau all out di sana, kapal dibakar udah. There's tidak ada jalan untuk pulang lagi udah. Jadi fokusnya cuma itu. Ya. Make it or die kan jadi. Benar. Istilahnya. Oke, menarik. Nah, jadi di saat itu Allsera sendiri sudah punya prototype or benar-benar pas Mas Fendi resign tuh that's the kick off of Allsera or sebenarnya udah mulai prototyping, udah mulai ada transaksi kecil-kecilan or gimana? Sudah mulai ada prototype. Oke. Karena kita udah lebih profesional waktu itu, udah mulai walaupun belum bisa jualan. Oh, oke. Jadi tetap masih high risk kan karena masih $0. Masih 0. Revenue nggak ada. Ya di mappingnya, pemetaannya sudah lebih jelas. Oke. Prototype itu juga kita sudah demonstrasikan kepada calon users dan kita udah dapat feedbacknya, sudah selesai, mereka sudah kasih komitmennya, mereka akan pakai. Oke. Jadi lebih berani waktu itu. Cuma, ya again, prototype juga banyak isu di awal. Pasti lah, prototype kan. Iya. Oh, seru. Nah, itu berberapa Mas pas akhirnya full time di Allsera? Mas Fendi dengan co-founder dan benar-benar founder dan co-founder aja yang ngerjain atau udah mulai ada tim 1, 2, 3 orang? Waktu mulai kita ada tim kecil 5 orang. Ya. Jadi memang benar build company waktu itu. Bikin PT. Gitu. Ini ada timnya gitu. Tapi ya again jadi burn-nya lebih drastis Mas. Makin deg-degan. Benar. Jadi kalkulasinya berapa bulan nih? Benar. Hidupnya nih. Tapi kadang limitasi itu kan yang ngebuat kita lebih kreatif and push, mendorong diri kita lebih ini kan. Limitasi kayak kapital terbatas, orang terbatas, nggak ada yang bisa ngerjainnya, saya harus turun tangan. Benar. Even bagiin flyer, saya turun jalan, bagiin flyer deh. Semua dikerjain, semua terlibat gitu. Yang paling memorable apa Mas? Di saat hari pertama, or seminggu pertama deh di Allsera, or sebulan pertama deh di Allsera bikin yang paling keinget gitu kalau sampai sekarang, wah pertama kali apalah bagi flyer pinggir jalan ke warung, mungkin ke warung-warung or apa yang di reject sana sini, itu gimana ceritanya Mas? Hari pertama nampak grand waktu itu. Dapat grand, oke. Grand maksudnya, keren maksudnya gitu ya. Tampak keren, oke. Wah, potong pita segala macam. Hari kedua mulai pusing. Hari kedua mulai pusing.
jualannya gimana? Ya. Tadi Mas bagi brosur. Kawan-kawan, yuk kita ke mall bagi brosur keliling. Teman jalan-jalan. Habis itu ditegur sama security mall. Nggak boleh ya? Nggak tahu begitu kan? Ya, kita revise lagi strateginya. Terus ada calon pengguna baru. Nah ini nih, kita bicara prototipe awal ini. Saking kita excitednya waktu itu, didemokan, kita testing. Nah, karena kita startingnya Olsera ini kita startingnya produk awalnya point of sales. POS ya? POS. Sederhananya kalau POS itu kan data diinput transaksinya, dapat nominalnya, ketahuan berapa yang mau ditagih, bisa ngeprint bill. Betul. Bayang kita sampai di sana selesai. Oke, tapi itu prototipenya? Prototype. Oke. Bayangan kita selesai waktu itu. Wish, our CTO, ini bro, ini udah keren, udah bisa jalan. Dicoba akhirnya kayak user. Kita gempain, kita langsung jualan gitu kan. Pak, kita demoin seperti itu. Dan tak taunya, the first demo itu kita blunder. Kenapa? Feedbacknya apa Pak? Itunya? Nggak cukup sampai di sana ternyata. Jadi hal yang kita bayangkan sederhana, simple, is more complicated than we think gitu. Nggak semata-mata hanya begitu. Kita butuhnya nanti billingnya kalau bisa di print terdistribusi, nggak hanya di kasir, di dapur bagaimana gitu dapat juga. Terus stoknya ini masing-masing masih ada stoknya, masih ada. Bukan hanya stok, ada bahan bakunya. Oh my god. Oke. Ya, di sana sesuatu yang kita excited di awal, tapi ketika kita realita ya, langsung ngedrop. Realita gitu. Begitu ke user ngobrol langsung, realitanya. Langsung PR-nya setumpuk. Pulang dari sana kerjain lagi. Ya. We have no choice. Udah sampai di sini mesti lanjut terus. Tapi gimana Mas? Maksudnya tadi cerita di saat ego lagi tinggi nih. Karena pasti kan habis promosi sebagai posisi yang punya posisi di multinational, resign, terus bagiin brosur. Nah, ya egonya ada kan. Maksudnya kayak, aduh dulu kerja enak-enak, bagus posisi, sekarang saya harus bagi-bagi brosur di mall gitu-gitu. Ada ini nggak? Ada apa? Bagaimana bukan melawan ya, tapi menerima keadaan. Ya harus kayak gini deh, ya udah deh gitu. Ya. Mungkin bukan ego ya, cocoknya malu waktu itu. Ya. Malu. Pernah ketemu teman nggak tuh Mas? Ya? Di mall ketemu teman yang dulu mungkin staffnya Mas Fendi, tiba-tiba kayak, lah Pak Fendi, main? Sempat kayak gitu nggak? Untungnya tidak. Untungnya tidak terjadi demikian. Untungnya tidak terjadi demikian. Ya. Sempat ada rasa malunya juga tuh ya waktu di awal-awal itu ya. Malu ya. Malu, benar ada rasa malu di sana. Kok jadinya gini ditegur pula sama security begitu. Aduh, taruh di mana muka gitu. Tapi karena drive ingin grow-nya lebih besar, hal-hal itu mesti telan gitu kan. Jadi if we want to become a successful, karena banyak baca di awal segala macam, learning, belajar dari sana sini, kita tahu untuk menjadi orang yang berhasil ya. Tahu step-stepnya seperti ini kerikil, jadinya sesuatu yang masih dilewati. Ya take it jadinya Mas. Jadi kita memang bentuk attitude di awal ya. Itu berarti mental dan mindset penting banget di awal ya. Karena kayaknya memang permainannya mental dan mindset sih. Betul. Nerima feedback yang ternyata yang udah kita anggap bener salah, bukan salah ya. Kurang tepat semua, or malah masih kurang. Benar. Jadi yang tadinya udah seneng, dibanting lagi. Benar. Seneng, banting lagi. Betul. Itunya jadi ya. seringnya kita ketemu di intersection, mau lanjut atau nyerah. Sampai sini mau lanjut atau nyerah aja. Dan itu jalannya juga ketemu intersection, belum jalan yang panjang, baru satu langkah, intersection lagi. Baru belok sini, gitu lagi. Betul. Oke. Long story short lah, misalnya setelah overcome, sampai akhirnya mulai merasa, oh market fit, atau Olsera ini udah mulai persimpangannya mungkin yang tadinya 1 langkah persimpangan, sekarang mungkin udah 10 langkah persimpangan, atau 50 langkah baru ada persimpangan. Itu di berapa tahun perjalanan, Mas? Journey-nya gimana sampai ke situ tuh? Yang remarkable itu dalam 6 bulan. Oke. Ya, 6 bulan beroperasi, dari situ confidence level kita rise. Apa yang kita celebrate waktu itu? Itu selama 6 bulan, tapi day to day Olsera aja all out di situ. Nggak kerjaan, nggak mikirin yang lain, nggak kerjaan yang lain, itu aja all out. Benar, all out. Ya. Bahkan kerjanya nggak 24 jam, hampir sampai tengah malam begitu kan. Karena klien kita B2B. Dan bisnis kan, pebisnis juga kan, yang punya toko, rumah makan, segala macam. Jam operasional mereka beda-beda, Mas. Beda-beda. Jadi feedback itu bisa coming anytime.
Dan itu yang rumah makan juga nggak mengkategorikan, oh kita target pasarnya rumah makan yang misalnya, kan rumah makan banyak tipe ya. Ada yang memang buka 24 jam, ada yang baru buka sore malam, ada yang itu kayak nggak disegmenin itu. Pokoknya semua. Jadi termasuk yang buka sampai jam 3 pagi, 4 pagi, malam. Tempat makan tongkrongan, tempat makan yang well established juga di ini semua ya. Oke. Dan bahkan saya dengan partner, co-founders, sering kalau ada masalah, jadinya tengah malam ikut nungguin. Oh, oke. Gitu. Gimana ya? Prinsip kita, we doing the business, let's do it right, gitu kan. Dan faktor kepercayaan kita masih benar-benar jaga waktu itu. Ya kita salah, kalau ada salah, salah atau nggak salah, ketika ada masalah, kita pastikan kita hadir. Yep. We are not going to run away. Kita nggak akan lari dari masalah. Kalau memang ini, kita di sini. Ya, dan we show you that we are doing our best to solve kalau ada issue. Karena di awal memang karena belum benar-benar stabil, pasti ada masalahnya kan lebih tinggi. Betul. Nah, kita hadapi yang demikian. Oke. Nah itu berarti along the way the journey sampai yang 6 bulan pertama itu udah mulai ada confidence tuh. Itu 6 bulan. Ya? Confidence-nya karena the first 6 months we finally profit. Oke. Finally profit. Jadi bahan bakar yang terus turun, akhirnya, bisa naik sedikit. Ini titik balik itu kita energinya. Dan itu 6 bulan itu benar-benar bootstrap. Berarti benar kayak no backup investment dari siapapun, capital sendiri, udah kita bootstrap. Karena kita mulainya dari pinggiran, Mas. We are not a startup that starting the business from Jakarta atau sekitarnya. Ya. Kita dari Batam. Dan Batam itu beda dong dengan ibu kota yang banyak komunitas startupnya, venture capitalnya juga banyak. Ya, kita nggak mengerti waktu starting itu. Oh, bisa dapat duit begini ya. Oh, bisa diinvest ya. Oh, kali invest bisa dapat duit segitu banyak. Belasan miliar, puluhan miliar begitu. Oh, pengen, but we don't know how to do. But we decided just focus, do the business right dulu. Kita nggak mau terlalu distract waktu itu. Yang penting bisnisnya sehat, sustain. Nah ini kan yang sering yang muncul sekarang, malah balik lagi ke sustain ya. Saya menjadi menarik waktu itu. Dan saya sering ceritakan kepada kamu, don't worry guys, walaupun karena kita sudah di fund sekarang, memang kita invest di banyak hal, cost juga naik. Ya itu hal yang wajar. But I tell the whole team, our DNA is profit. DNA kita adalah sustainability dari awal. Don't worry. Udah bukan top line ya sekarang, udah bottom line lah. We ever did it, and we're going to make it again. Gitu. Jadi 6 bulan itu, Mas. Karena titik baliknya itu excited, dan kita mulai berpikir untuk expand. Nanti ini juga menarik sih. Maksudnya tadi Mas Fendi juga menyinggung tentang bagaimana focusing on local problems dengan Oursera, nggak usah muluk-muluk keluar kemana-mana, doing business yang benar di lokal aja. We can make it ya. Dan bagaimana yang mungkin saya startup dengan Jakartanya atau ibu kotanya itu yang sangat dekat, tapi sebenarnya akses untuk doing business rights dan akses untuk menyelesaikan masalah lokal itu sebenarnya ya di mana-mana kalian bisa melakukan itu. Gak harus kayak pergi ke Jakarta dulu, or deketin ke Jakarta gitu ya. Benar. Nah itu bicara landscape di tahun Oursera, berarti waktu itu tahun 2015 ya? 2015 akhir, Oktober. Nah itu landscape dunia startup gimana Mas? Apalagi waktu itu Mas Fendi di Batam, di Jakarta aja juga kalau nggak salah itu baru mulailah community gitu. Nah waktu itu di Batam bisa sepi lagi dong. Definisi startup or apa teknologi gitu. Kita merasa seperti sendiri waktu itu. Oke. Oke. Nah, yang menginspirasi apa? Ada ini nggak? Ada apa? Yang saya juga pahamin lah ya. Maksudnya saat kita growing membuat bisnis or apa, pasti kita ada support system or mentor or orang-orang yang juga ngebantu. Di saat itu di Batam sendiri resource-nya ada yang mentor or someone inspired you untuk keep growing. Saya bisa katakan mentor yang terdekatnya kita adalah justru customer kita, merchant kita. Justru kita banyak mendengar dari mereka.
itu yang membantu kita mendesain the right solution for them gitu. Jadi nggak semata-mata kita bikin produk minta kamu pakai, enggak. Jadi kita coba deep in ekspektasi mereka sampai di mana, dan mereka akan sharing dan mereka juga kasih masukan. Kalau Olsera bisa bikin seperti ini, your business is going to grow seperti ini. Yang lain juga ngomongnya begini dan kita coba petain masukan seperti itu. Yang paling dekat dengan kita, yang paling banyak kita dengar feedbacknya dari awal, justru dari merchant. Tapi, ya, that's on point sih, Mas, menurutku ya. Maksudnya banyak orang bisa kasih input dan kasih feedback, kasih mentoring, tapi the one that really membuat kita berkembang ya orang who pays money, which is our customer kan. Right. Saya bisa kasih komen tentang Olsera, Mas Fendi gini aja Mas, gini, tapi benar. The one who execute yang tahu marketnya beneran, even ya mungkin saya bukan target marketnya Mas ya, tapi saya nggak dari luar, saya bisa aja komen-komen, ngomong ini, bikin, tapi yang apakah kalau didengarkan juga ke saya juga relevan or not? Setuju. Belum tentu saya mau keluarin duit untuk bayar produk ya Olsera, bisa jadi. Tapi real customer, that's menarik tuh. Jadi valid. Apapun yang mereka katakan valid. Kita tinggal cari lagi intersection-nya, puzzle-nya apa yang kita solve di sana. Semua masukan jadinya enrich. Nah, berarti ini fase yang growing-nya nih. Tadi udah 6 bulan, mulai dapat profit, mulai lebih confident, sekarang mau expand. How is the story, Mas? Ceritanya gimana tuh expand dari Batam, mungkin udah mulai keluar kota, dan sekarang ada di Jakarta. Gimana tuh ceritanya, Mas? Kita, merchant kita sekarang di 500-an kota. Kita punya kantor yang beroperasional itu di 7 kota besar. Kota pertama yang kita expand, yang datangin Jakarta. Jadi dari daerah mendekati informasi. Kita coba dong. Mendekati network, mendekati informasi. Benar. Karena kita, time to go to epicentrumnya di Jakarta kan. Kalau startup juga merchant UMKM, pebisnis itu yang banyak di sini, yang ready, punya wawasan yang sudah teknologi wise seperti itu. Ya kita startnya Jakarta. Dan kantor kita pertama rumahan. Nah, berarti kan tadi yang udah fokus banget sama local problems di Batam, yang mungkin udah mengerti bagaimana behavior merchant Batam dan customernya merchant tersebut. Jakarta different animal dong, binatang yang berbeda lah. Nah, masuk sini gimana tuh, Mas? Untuk memahami merchant, mengenalkan lagi produk Olsera. Yang mungkin di sini juga produk serupa juga udah mulai banyak. Nah, itu competitiveness-nya tinggi. Prinsipnya sama, tapi ya different games ya. Misalnya seperti itu. Jadi di Jakarta secara size, pebisnisnya jauh lebih banyak. Secara teknologi wise mereka lebih matang. Jadi ada pro and cons-nya begitu. Tapi akses informasi mereka, teman-teman di Jakarta di sini pebisnisnya lebih cepat. Jadi segala sesuatu, secara teknologi, bisa seperti ini, challenge-nya jadi berbeda. Approach-nya juga berbeda. Penyesuaian sih. Kita jadinya penyesuaian juga. Karena kita tahu kondisinya seperti demikian, ya kita tune approach kita terhadap mereka. Gitu. Mungkin saya juga jadi tertarik ini sih, Mas. Hal yang dilakukan pertama kali saat expand, itu fokusnya apa, Mas? The first sebulan pertama lah, Olsera pindah ke Jakarta, fokusnya kita fokus ini gitu. Itu apa yang menjadi fokus utama? Fokusnya validasi market. Validasi market. Validasi market membuktikan bisa grow di sini. Arti kata, kita bisa tambah customer base di sini. Kita validasi dari sana terlebih dahulu. Jadi, translate-nya ke dalam tim, yang kita gedekan di awal itu, yang kita cari di sini adalah tenaga marketingnya, tenaga business advisor-nya, yang bisa membantu kita untuk mempromot, menjelaskan produk ini. Dan dari situ kita validasi, produk kita oke nggak nih? Di Jakarta diterima nggak nih? Karena Jakarta juga banyak, waktu itu setidaknya sudah ada beberapa kompetitor ya, dan mereka fund backed. Jadi sudah. Oh iya, itu Olsera waktu pindah ke Jakarta pun masih bootstrap. Masih bootstrap. Wow. Modalan ya hitungan sejuta itu besar. Jadi istilahnya begitu. Jadi kita very careful untuk memanage waktu saat itu. Oke. Nah, di sini baru mulai expand lagi sampai yang sekarang Olsera sekarang lah ya. Yang saya juga
pengen tahu nih Mas, growing kan dari tadi cerita di belakang, dari mulai jadi pegawai, habis itu mulai karena sekali kita ngobrol, kayaknya benang merahnya tuh adalah bagaimana Mas Fendi tuh haus untuk growing ya, selalu ingin pengen belajar gitu ya. Tapi growing itu kan ada fase-fasenya ya, fase masih belajar, fase udah market fit, fase customer 100, fase pembeli or customer 1000, sejuta, 1 miliar mungkin. Nah, itu topinya kan beda-beda yang dipakai ya. Mentalitinya dipakai beda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa bagi-bagi nih Mas, menurut pengalaman Mas Fendi, dari sisi founder baru mulai, itu ada spesifik skill yang dibutuhin nggak? Misalnya dari, let's say mencari customer pertama, mentality atau skill seperti apa, spesifik skill yang dibutuhin saat membangun bisnis untuk mencari first customer? Mencari first customer. Ini pendapat pribadi ya. Sama dari pengalaman tadi kan pasti apa-apa kan ini. Pengen tahu juga dari Mas ceritanya gimana. Kalau baru starting, kita melihatnya again kembali tadi ya, validasi tadi. Is our solution accept by the market atau tidak? Seperti itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kami transfernya strateginya masih dekat dengan customer tadi. Kalau dalam konteks kami ya dengan para pebisnis yang bakal memakai platformnya dari Olsera seperti itu. Intinya secara strategi demikian, tapi kalau dibilang skill, I don't think ada spesifik skill, tapi sebenarnya kemauan dan keseriusan lagi yang kembali utama seperti itu. Ya. Anyone kita bisa start without skill yang bagaimana. Karena yang tadi dibilang ya, banyak yang abstrak, coba sini gagal, coba baru satu langkah udah belok, jadi kayak capek itu kan. Benar, prinsipnya don't stop. Dan don't expect everything will go smooth. Jangan berharap semuanya akan sesuai dengan rencana. Mental itu mesti ada dulu nih. Karena kalau nggak, nanti ketemu dikit goyang. Drop banget gitu. Benar. Jadi sudah ready ketika ketemu seperti ini, ya sudah nggak apa-apa. Regroup. Problemnya apa? Kita review bareng. Kayaknya nggak ada pengalaman. Cara jualan yang tepat kita juga nggak tahu waktu itu. Cara approach yang tepat juga nggak tahu. Kita coba, gagal, yuk review lagi. Strategi baru, jalan, gagal, coba lagi, review lagi, sampai ketemu yang tuning yang pas. Gitu. Mental itu aja yang kita pegang sih Mas. Dan itu sampai sekarang pun sebenarnya jadi pondasi. Sampai sekarang pun sampai sekarang. Doing prinsip kita itu kalau dalam management, bikin kesalahan itu nggak perlu malu. Gitu. So long we learn. But for sure sebelum eksekusi, analisanya, plan-nya matang. Tapi at the end kalau salah, nggak apa-apa. Yang penting ada yang kita pelajari di sana. Dan kita udah tahu jalan ini, misalnya kalau kita lewat jalan, di situ sudah ada lubang nih. Benar. Ya udah, lanjutkan kita lewat jalannya. Ya, gitu. Agak belok dikit. Jadi dari sana kita bisa step by step improvisasi seperti itu. Menarik. Kalau sekarang mungkin dengan mentality seperti itu, tapi sudah ditambah mungkin data yang udah bisa pakai data. Kalau dulu mungkin masih agak gut feeling, kira-kira kayak gini, karena kan balik lagi belum punya fondasi ya, masih mengikuti, orang bilang kita coba deh, kita coba kayak B. Kalau sekarang mungkin udah lebih, mentalitinya tetap sama, tapi udah lebih proper ya, karena ya kita bisa bicara pakai decision-nya udah data dan lain-lain ya. Mungkin kalau yang, ini terakhir nih, saya tentang Olsera nih, saya pengen tahu tentang, kalau saya juga tahu kan Olsera juga fokus on impact ya, yang tadi Mas Fendi bilang. Tapi kita juga tahu, bisnis, which is profit, itu juga menjadi metrik kayak, wah ya bisnis ya profit. Membalancing antara dampak yang ingin dikasih Olsera ke customer or ke orang yang membutuhkan, sama profit yang didapat juga sehat. Itu gimana Mas? Karena kita sering banget kan ngelihat kayak banyak orang mencoba untuk membalance itu, tapi ya sulit banget lah. Kalau dari Olsera gimana Mas? Challenging ya. Emang challenge yang kita juga analisa terus-menerus, kita juga review terus-menerus. Nggak ada kondisi yang terbaik. Kita yakin nggak akan ketemu pada titik yang terbaik. Tapi selalu ada chance untuk jadi lebih baik. Betul. Nah, pegangannya seperti itu. Kita yakin ada sweet spot-nya.
ya bisnis tetap bisa profit. Prinsipnya bisnis harus profit. Betul. Kalau tidak profit, maka impact yang kita janjikan, yang kita impikan, yang kita ingin deliver juga akan berhenti di tengah jalan. Gitu. It doesn't make sense, tidak masuk akal. Jadinya kalau berat sebelah, jadinya tidak berimbang, gitu ya. Ingin impact-nya besar, tapi mengorbankan profit. Ujung-ujung fuel-nya habis, impact-nya berhenti di sana. Di satu sisi ingin profit besar, tapi ya impact-nya jadi berkurang. Akhirnya ditinggal oleh pelanggan. Betul. Balancing seperti itu. Sweet spot-nya yang kita define, kita mesti cari. Ya. Dan karena kita di bisnisnya di bidang software dan modelnya ada subscription, SaaS. Jadi ada titik yang kita bisa cari curugnya. Saya nggak tahu nanti kalau teman-teman startup yang lain model bisnis seperti apa. Ya, kalau SaaS kita lihat di istilahnya quality dan quantity, gitu. Jadi quality dikali quantity-nya kan. Kalau kuenya diperkecil, berarti quality-nya besar, quantity-nya kita besarkan. Nah, gitu. Dari situ, oke, ya. Dan itu sebenarnya setiap orang atau setiap perusahaan atau setiap startup akan menemukan formulanya sendiri ya. Yang mungkin Allsera sampai dan itu bisa ditemukan dengan eksekusi. Ya cobain belajar, analisa. Dan akhirnya apa yang dilakukan Allsera belum tentu bisa dipakai juga dengan perusahaan lain karena customer-nya beda, cara approach-nya juga beda gitu ya. Betul. Oke, menarik. Nah, ini yang terakhir nih Mas. Pengen tahu lagi nih sekarang ke Mas Fendi-nya sendiri setelah menjadi founder. Rutinitas founder tuh kayak apa sih Mas? Sebagai founder dan pemimpin perusahaan yang sekarang udah berapa? 200 berapa sekarang? Kita punya 267. Oke. Rutinitas hariannya kayak apa Mas? Day to day life sebagai Mas Fendi. Day to day utamanya we have startup, we have company, responsibility. Put responsibility on first. Karena waktu perlu di manage sekarang, apalagi sudah berkeluarga, udah jadi ayah. Yang expecting lagi ya, bentar lagi juga kan? Benar. Jadi yang responsibility yang selalu yang utama sih. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau di kantor, ya my responsibility. Saya punya responsibility yang perlu di balancing gitu ya. Kalau di luar jam kerja, ya all out di responsibility sebagai ayah, sebagai ayah dari anak-anak, dari kepala keluarga, terhadap istri. Challenge-nya di sana sih sekarang ya. Jadi kalau ya sebenarnya apalagi anak cowok kita kan gimana pun ya istilahnya pria itu seperti anak laki-laki yang nggak pernah dewasa. Ya, jadi udah tua begini kan biasanya ada hobi. Kan begitu ya, suka otak-atik segala macam. Tapi karena ada tanggung jawab, ada waktu yang persis share dengan keluarga anak. Jadi sebisa mungkin cari titik tengahnya. Ada waktunya kalau misalnya hobinya ingin jalan-jalan, ya udah ajak bareng. Oke. Jadi dua pulau terlampaui gitu ya. Jadi semua sekaligus bisa kok gitu. Jadi kalau sukanya istilahnya kalau suka cycling atau bagaimana, ajak keluarga, ajak anak-anak libatkan. Jadi sebenarnya waktu mereka juga merasa dekat gitu. Ya? Tidak lakukan sendiri lagi, tapi sama jadinya begitu. Iya. Nah, ini juga relate seperti yang kita tahu ya, bikin startup itu berat, bikin bisnis itu juga berat. Jadi foundernya pun juga jauh lebih berat juga. Biar tetap waras gimana, Mas? Mas Fendi gimana? Itu kan ya pasti kan pressure di sana sini ya. Iya. Tekanan dari dulu 2015 ya, saya sekarang juga pasti selalu ada tekanan. Benar. Tapi dengan dari sisi yang berbeda gitu. Biar tetap semangat untuk ngejalanin, belief-nya masih kuat dan juga tetap waras sebagai manusia gitu ya. Gimana Mas? Iya, ada tips and trick gak? Founders itu ya karena kita di tengah-tengahnya ya. Apalagi you're acting as a CEO ya, you are the intersection untuk semua gitu. Kamu penanggung jawab utama terhadap klien-klien, kamu penanggung jawab utama terhadap karyawan, kamu penanggung jawab terhadap bisnis, kamu penanggung jawab utama ketika berhadapan dengan shareholders segala macam. Itu sih kadang yang bikin agak stressful ya, aduh gimana gitu segala macam. Ya, nothing yang spesial di sana ya, tapi whenever down, ya nggak down banget sih sebenarnya, tapi agak terasa
dimotivate, then how to gain the motivasi baliknya. Isunya kan dimotivasi aja. Benar. Kalau setiap orang bisa mendapatkan itu, merasakan hal tersebut, berarti jawabannya gimana kita termotivasi kembali kan? Kalau saya sering lihatnya angle dari kepercayaan dari dipercayakan oleh dari intersection. Oke. Yeah. I have 200 plus, close to 300 team that work, that trust me. I have 10,000, 20,000 business owner that trust our product. I have shareholders that trust on my management strategies, decisions, segala macam. I have family, ya mereka sudah toleransi, mengalah, pasti mengalah juga kan, betul. Supaya ya memberi ruang kepada kita untuk all out di sana. Nggak bisa mengecewakan mereka semua. Benar. Ya. Dan itu mengingat untuk kayak ya apa yang sudah dilakukan ya, memberikan impact sebesar ini yang juga jadi motivasi untuk keep going ya. Ya benar. Dan sebenarnya demotivate itu hal yang biasa ya sebenarnya. Hal yang biasa ya. Itu dari perspektif memotivasi diri kembali ya, supaya kita nggak mundur. Tapi di satu sisi juga lihat hal baiknya yang kita lihat. Misalnya, kita sudah memberi impact nih, kita sekian banyak puluhan ribu pebisnis sudah merasakan impact-nya gitu. Di belakang layar 200-300 tim, di belakang layar berapa, di dalam keluarga berapa orang, gitu kan? We have done so far, gitu. Why give up? Pebisnis mereka di belakangnya berapa? Mereka mungkin punya karyawan lagi segala macam. We are supporting them. Why give up? Gitu. Impact itu juga ada manisnya ketika kita bisa kita resapi, kita rasakan. Gitu. Menarik. Key message terakhir nih Mas, sebagai founder yang juga berangkat dari luar Jakarta gitu ya, yang memang juga akses ke informasi terbatas, akses ke ekosistem startup terbatas. Audiensnya juga lagi mungkin nonton ini kan se-Indonesia juga nih Mas ya. Ada key message buat teman-teman kita yang mungkin mau membuat startup yang bingung apa harus ke Jakarta atau gimana, apa di tempat saya nggak ada yang support. Ada key message terakhir nggak Mas buat teman-teman yang lagi terinspirasi untuk bikin startup di daerahnya sendiri dan di lokal kecil aja, itu kan juga bisa. Yang ingin saya katakan, Anda tidak harus berada di Jakarta untuk memulai. Yes, at the end, the bisnis dari teman-teman yang ingin memulai startup tadi, padanya pasti akan masuk ke Jawa, se-Indonesia, pasti gitu. Tapi perkara mulai dari mana, I don't see it as issue. Karena we have proved, kita buktikan bisa gitu. Walau benar, informasinya di sini, komunitasnya waktu kita starting di sana berbeda, minim. Akses ke pendananya berbeda, minim gitu. Tapi take it as a good side, ya kan? Pasti ada sisi positifnya. Saya yakin begitu. Setiap hal yang nampaknya nggak bagus, pasti sebenarnya ada sisi baiknya. Ada titik poinnya, ada balancingnya di sana, gitu. Jeleknya nampaknya begitu kan? Starting dari Batam seperti itu, kurang aksesnya segala macam, nggak ada visi di sana, ngapain gitu? Orang-orang pada nggak ngerti startup, mau bicara funding, orang nggak ngerti. Mesti seperti itu. Taunya, kalau taruh 1 M, tahun depan udah balik berapa? Kan konvensional sekali mindset investasi seperti itu. The good side-nya jadinya challenging bagi kita. Mau nggak mau, we have to do the business right. Really well. Do the business right, run it well. Dari awal, kita dipaksa do it sustainable, profiting. Dan syukurnya, justru sekarang yang menjadi topik utama ya ketika kita di dunia startup sekarang, karena trennya udah kembali berubah ya, pada akhirnya kembali ke habitat asal. Betul, bisnis mesti profit. Core bisnis utama ya, profit. Mesti profit. Selama kita bisa melakukannya dengan baik, proven, the business going well, bisa grow, don't worry about the funding. The funding will come to you. The funding will come to you. I believe. Saya yakin seperti itu, ya. Karena, motivasi kita untuk cari funding apa? Semata-mata ingin benar-benar
membesarkan impact, apakah kita sudah yakin dengan bisnisnya, strateginya, justru menjadi bahaya, dangerous, riskan kalau secara strategi belum proven dan kita paksanakan dapat uang. Gitu. Saya rasa itu malah jadi pedang bermata dua ya, istilahnya. Benar. Oke Mas Fendi, thank you banget nih. Ini insight-nya banyak banget sih tadi. Dan ini mungkin buat juga yang nonton semua di sini sih juga akan banyak banget insight-nya. Semoga ya. Saya juga banyak banget belajar sih dari Mas Fendi tadi seputar bagaimana kita growth mindset lah ya. Di semua fase selalu jangan berhenti untuk growth. Terus juga being local doesn't matter. Maksudnya being local fokus ke masalah kecil tapi juga doing business rights. Terus juga bagaimana menjaga kesehatan sebagai founders, yang juga kita harus mencari our own motivasi apa macam-macam lah dari dalam sendiri or dari eksternal. Intinya kita juga harus cari the sweet spot dan juga tadi sweet spot antara membalancing profit dan impact yang mau dikasih. Sekali lagi terima kasih Mas Fendi ya waktunya. Semoga juga teman-teman yang nonton dapat manfaatnya. Siap. Thank you. Ya, terima kasih.